Dari almarhum Tengku Muhammad Saleh. Yang ada urutan-urutan pengurus masjid itu ya? Kalau tak ada itu kita tak tahu. Jadi Damna ini dulu foto-fotonya itu yang saya pengen tengok tadi mana? Ada tak? Foto cuma itu. Membuat Sultan ya pindah ke Penyengat dulu itu. Itu kira-kira kenapa dulu? Alasannya perpindahan Sultan ini sampai sekarang saya belum dapat. Jadi kalau untuk setakat apa? Bahwa dia lari macam mana? Sebelum tak ada Belanda itu sudah ada di Penyengat. Dia sudah ada di Tanjung Pinang. Lebih dekat malah kalau dia mau lari ke sana. Kalau memang lari. Dulu katanya di Penyengat itu tempat yang paling disegani, betul tak ya? Endorse. Cukup ini aja. Kopi Balang satu. Sama kedai apa tuh, saya lupa kedai apa. Yang buka 7 hari seminggu itu. Mana? Ada di depan Friska tuh, saya lupa kedai. Jadi cerita tentang Tengku Muhammad Saleh ini dia memang pencatat yang baik. Salah satunya yang di apa tahu tak, yang prasasti tulisan tangan yang ini tentang kerajaan apa, tentang Masjid Sultan kan ada. Oh ya, yang tahu tuh. Itu catatan dari almarhum Tengku Muhammad Saleh. Yang ada urutan-urutan pengurus masjid itu ya? Kalau tak ada itu kita tak tahu. Itu hebatnya orang zaman dulu tuh dah mikir untuk dicatat nih, barang ini dicatat. Penting catatan tuh. Iya, betul-betul. Itu. Kalau enggak kita kesusahan juga kan nanti. Karena ini kan bukan sebentar lah. Betul. Ini kesultanan ini. Jadi luar biasa lah. Kita bersyukur lah ada tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang pada saat itu pada saat itu sudah memikirkan hal begitu itu udah visioner istilahnya sekarang. Sudah visioner. Ya. Kalau mungkin sekarang ya tugas kita tinggal mempelajari kembali lah. Iya. Mempelajari kembali, jika memang itu hal yang baik untuk kita ambil. Kalau memang itu hal yang salah, yaudah kita saja ambil. Itulah guna sejarah kan, mempelajari hal masa lalu, mengambil hal baik dan membuang hal buruk. Iya. Memang sejarah ini kan adalah katanya ibunya pengetahuan. Iya. Iya tadi. Adalah ibu pengetahuan. Iya. Karena awal mula terbentuk itu sudah jadi cerita sejarah. Lahir aja udah jadi cerita sejarah. Sejarah. Kan? Panjang ceritanya. Kalau saya lihat lah, mungkin dari abang sendiri kan sejarah kan di Dayak nih, misalnya saya hitung ke misalnya dari ada Istana Damna, kemudian ke Istana Kota Batu, dan banyak lah keliling tuh. Mungkin tempat favorit lah abang waktu dulu menjadi tempat favorit berkunjung ke situ, kira-kira mana ya? Tempat yang favorit yang kira-kira kalau datang ke situ tuh senang betul, kayak ada sesuatu yang baru yang bisa dipelajari, digali terus. Pertama yang tempat yang ini tempat yang paling suka ke saya pergi itu adalah di makam Bukit Cengkeh. Makam Bukit Cengkeh. Ya, karena makam Bukit Cengkeh ini adalah makam 3 sultan dari Riau Lingga. Di situlah dia. Jadi agak apa dari situ tuh ya anggaplah 3 sultan. Berarti ada berapa peristiwa setiap sultan. Ya, ada berapa puluh tahun. Berarti. Ada sultan siapa aja di situ ya? Abdurrahman di situ. Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ini dia adalah mungkin Abdurrahman ini adalah Sultan Riau Lingga pertama pasca mangkatnya pasca kita sudah berpisah. Dari Johor Pahang itu? Iya, betul. Bapaknya Sultan Mahmud Riyasah memegang namanya Sultan Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Artinya Johor Pahang dipegang, tapi pada masa pemerintahan dia ini sudah dipisah. Itu pengaruh Belanda sama Inggris yang misah gitu. Traktat Landak berpengaruh betul. Jadi Abdurrahman adalah yang Sultan pertama. Sultan pertama yang sudah masuk di kawasan. Sudah masuk fasenya Belanda Riau sudah Lingga, ada di sini. Sudah ada. Sampai ke sini Belanda? Sampai ke sini. Belanda itu sampai pernah mendirikan residen di Tanjung Pinang kan? Residen. Katanya kalau nggak salah saya ya di Tanjung Butuan itu ada ya Bang ya? Dulu ada. Di sebelah bukit. Itu tempat apa dulu itu ya? Belanda dulu. Pas di saat itu pindahlah dia ke Penuba. Tak berapa lama di situ. Tak lama di situ. Kita itu susah di situ tuh mencari tentang tapak-tapak itu. Padahal itu penting tuh. Kalau dapat digali atau penting betul tuh. Iya, betul.
Oh iya tadi, Sultan yang kedua siapa tadi? Sultan. Sultan yang pertama tadi kan Sultan Abdurrahman. Yang kedua Tahtiya. Sultan Muhammad. Sultan yang kedua Sultan Muhammad Shah. Betul. Sultan Muhammad Shah, kemudian Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang disebut Mahmud Sang Pembangkang. Karena selama ini yang tahu Mahmud Sang Pembangkang ini kira kita yang Riyad Shah itu ya? Iya, bukan rupanya. Itu Mahmud Muzaffar Shah di sana. Yang meninggal di mana? Yang dia dekat sama paman yang Terengganu tu. Itu Mahmud. Itu Sultan Muhammad Shah. Yang di sini, yang marhum Keraton. Itu yang itu Mahmud Muzaffar Shah yang di sana Terengganu. Jadi Habib Muhammad baru masuk Mahmud Muzaffar Shah. Mahmud Muzaffar Shah digantikan pamannya Sultan Sulaiman. Yang sekarang di sini. Iya, betul. Pada masa Sultan Sulaiman lah era kejayaan. Wah. Dari sana ya? Dari sagu dah ada. Pabrik sagu dah ada, sekolahnya dah ada, istana Damnah berdiri. Apa lagi kurang? Jadi Damnah ini dulu foto-fotonya tuh yang saya pengen tengok tadi mana? Ada tak? Foto cuma tinggal tangga. Jadi foto lama. Ya, ini kelemahan kita ni. Kelemahan di sini dia membangun istana ini dia atasnya kayu. Iya. Baru siap pondasi. Betul. Lama kita siapkan pondasi. Iya, betul. Saya baru connect. Ternyata rumah orang-orang Melayu kan begitu ya. Iya. Sampai istananya pun begitu. Betul. Jadi mungkin ini ya tak sempat didokumentasikan atau dicari kemana-mana, belum dapat. Sempat. Abang belum dapat ya? Belum dapat lagi yang begitu. Jadi pokoknya susunannya kan Abdurrahman, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah 1. Kemudian Sultan Muhammad Shah. Muhammad Shah ini orang yang pencinta seni. Maka namakan marhum Keraton. Makam dia tu kan kalau kita tengok kan paling berbeda dengan mewah kan. Kayak mirip di belakang kita nih lah, kurang lebih nih. Warna-warnanya. Oh, ini bukan di screen ya. Jadi Sultan Muhammad, kemudian masuk lagi Mahmud Muzaffar Shah yang ingin mengembalikan wilayah Riau Lingga Johor Pahang. Iya ya. Dia melobi-lobi. Ini kan makanya sebut Sultan Mahmud Sang Pembangkang nih. Tulisannya Pak Ridha Karyamsi. Iya. Kemudian masuk lagi terakhir Sultan Sulaiman. Sulaiman Badrul Alam Shah. Dua. Jadi nama-nama dulu tuh ngeri-ngeri. Iya. Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah 1, Sultan Badrul Alam Shah 2. Itu yang mungkin agak bikin kita agak teliti. Ya, harus teliti. Betul. Jadi kalau salah-salah, ini Sultan Sulaiman yang mana? Yang ini mana? Mahmud yang mana? Iya. Sultan Sulaiman agak mirip. Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah 2. Kemudian yang pada masa dia pengolahan sagu jadi. Sagu kan kalau kita tengok dia Tanjung Buton. Yeah. Sagu sampai ke sini kan. Panggak laut. Sagu. Nah, pengolahan sagu zaman Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ini pada masa dia mendirikan Istana Damnah. Dia ini bersama Raja Muhammad Yusuf. Al-Ahmadi. Kemudian masuk lagi ke sesudah Sultan Sulaiman dan yang terakhir itu anak dari Raja Muhammad Yusuf. Nama dia adalah Raja Abdurrahman. Raja Abdurrahman ini bapaknya Bugis, maknya Melayu. Bapak Bugis, mamaknya Melayu. Sebenarnya dia tak boleh naik ke tahta. Karena harus orang Melayu yang menjadi tahta. Ya, orang Bugis adalah yang di Pertuan Muda. Betul. Pada masa Raja Abdurrahman, dia lari dia bukan lari ya, dia pindah ke Penyengat. Dan itulah pada saat itulah kita bubar Riau Lingga ni. Mungkin bisa kita agak lompat lah. Ini karena waktu awal-awal jadi kita mungkin nanti di episode yang episode yang berikut mungkin bisa dikasih komentar. Kita fokus bahas per sultannya mungkin bisa lebih dalam lagi. Ini kita hanya untuk mungkin mengingat kembali lah. Bual-bual santai. Kebetulan kita lagi berkunjung ke tempat ini. Jadi kayaknya menarik ini. Kita angkat tentang sejarah sedikit dan kita share ke kawan-kawan ini. Jadi dulu untuk membuat sultan nih pindah ke Penyengat dulu itu. Itu kira-kira kenapa dulu? Alasannya perpindahan sultan ini sampai sekarang saya belum dapat. Wah. Kita jujur ya, kita tak bisa membanggakan. Kalau dulu pindah hanya karena strategi, belum ada catatannya lagi. Alasan mutlaknya kenapa pindah? Yang sering kita dengar bahwa kalau dulu, ini yang kita dengar lah, mungkin saya salah ya, mohon dikoreksi. Kalau beliau tuh dikejar sama Belanda, jadi setelah selesai di sini, datang Belanda sini, pindah ke sana gitu. Apa memang segampang itu ya? Hubungan kita tuh tak baik dengan Belanda. Sebenarnya hubungan tak baik ni Belanda ni punya pasal ni, tanah kita pun digarap. Cuma hubungan yang paling tak baik itu adalah pada saat Sultan Mahmud. Sultan Mahmud Muzaffar Shah ini yang membuat
intimidasi, dia fanatik akan ini kan. Ya betul, jiwa nasionalis dia, ini tanah aku, ini punya aku. Ya betul. Itu yang mulai kita bersih tegang dengan Belanda. Mulai Sulaiman, mungkin hubungan yang diperbaiki walaupun kita menjadi lemah. Zaman Abdul Rahman pun kita masih dianggap Belanda. Jadi belum ada lagi kalau untuk setakat bahawa dia lari macam mana. Sementara Belanda itu sudah ada di Penyengat, dia sudah ada di Tanjung Pinang. Lebih dekat malah kalau dia mau lari ke sana. Kalau memang lari. Kita logika aja. Kalau memang ada lari di Belanda. Menyerahkan nyawa itu. Iya. Jadi kalau memang lari, pertanyaannya sebenarnya Tanjung Pinang sudah ada Belanda. Dia tinggal tembak rudal sana selesai. Tembak meriam ya. Iya ya. Betul itu, Bang. Atau bisa jadi juga mungkin karena Daik ini sudah jadi kawasan yang dipegang sama Belanda ya. Jadi dia bukan istilahnya, kalau mati itu terlalu anarkis pula. Menjadi kemunduran. Dia mencari tempat yang baru dengan suasana Hulu Riau, Tanjung Pinang waktu sudah bersifat kemewahan dan sudah ada kotanya mungkin. Jadi mungkin faktor itu dia pindah. Atau bisa jadi ini. Ingat tak kisah Penyengat? Nah itu baru mau nanya. Baru mau nanya. Penyengat ini adalah mas kawinnya Engku Putri Raja Midah daripada Sultan Mahmud Riyasah. Dan Sultan Mahmud Riyasah ini, dia ini kan sudah menyerahkan ke Engku Putri ini dikarenakan apa? Dikarenakan di Penyengat itu adalah untuk Bugisan. Itu orang-orang Bugis ya. Orang-orang Bugis ya. Dan itu kan fakta. Nak kita salahkan apa kan? Rata-rata di sana kan orang raja semua. Raja. Karena dia keturunan dari Engku Putri Raja Hamidah. Yang orang Bugis kan. Anakan dari Raja Haji Fisabilillah. Jadi bisa jadi itu adalah kedekatan batin. Karena Raja Abdul Rahman, Sultan Abdul Rahman terakhir ini, Muazzam Shah II ini, dia adalah keturunan Bugis. Sedangkan mamaknya Melayu. Jadi dia mencari perlindungan. Karena dia ini adalah anak dari Raja Muhammad Yusuf Al-Hamadi. Itu Makam Merah. Raja. Nikah sama Tengku. Anak dia apakah bergelar Tengku? Kalau raja nikah sama Tengku, raja adalah lelaki, Tengku adalah perempuan. Ketika nikah, maka gelaran anak dia apakah Tengku? Tidak. Tidak raja ya? Iya, susur bapaknya. Iya. Betul. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Nusya. Dulu katanya di Penyengat itu tempat yang paling disegani, betul tak ya? Penyengat ini sampai sekarang pun masih disegani. Karena dia satu pulau tuh, pertama dia ada tempat sejarah. Kemudian dia orang-orang apa? Pemikir semua ya? Gimana? Pemikir lah. Orang-orang Melayu di situ. Orang Bugis di situ, campur lah di situ. Orang Said ada, Tengku ada, Raja ada. Macam mana tak jadi ini apa? Tak jadi ke pusaka. Ya betul. Kita dah masuk situ pun bermaruah jadinya. Luar biasa. Begitu masuk jumpa masjid. Masjid Sultan Penyengat, Sultan Riau Penyengat. Okey. Naik lagi lurus mau, tempuhlah makam Raja Haji Fisabilillah. Ketemu lagi makam Raja Abdul Rahman yang di Pertuan Muda. Banyak masuk raja, lagi benteng kursi. Keliling. Yang paling tinggi benteng kursi. Ada meriam. Saya belum sampai ke sana. Kalau benteng sampai, meriamnya belum. Sedap kalau sampai. Benteng meriamnya belum. Baru sampai di. Makanya di situ sudah nampak marwahnya. Berbeda sama Tanjung Pinang. Jadi kalau Belanda tuh memang nggak ke sana ya, ke Penyengat. Atau Belanda itu di Tanjung Pinang. Dia nggak berani ke Penyengat. Bukan nggak berani, memang dia lebih suka di Tanjung Pinang. Jadi dia istilahnya nggak ngejar yang waktu Sultan cukup mengawasi Tanjung Pinang tuh. Tanjung Pinang luas bang. Dibanding Penyengat mana lebih luas Tanjung Pinang kan? Maksud saya kan di situ kan berkumpul tuh tokoh-tokoh besar semua. Jadi di Tanjung Pinang, di Penyengat malah ya. Lebih mudah pengawasan deh di Penyengat. Kapal datang tahu, kapal keluar tahu. Jadi buat apa lagi ke situ kan? Betul. Efektif aja lah. Iya. Mungkin nanti episode berikutnya mungkin ya kita mungkin bahas tentang mungkin abang bisa kasih rekomendasi juga mungkin tentang Engku Aman Kelang. Saya penasaran. Setelah raja pergi nanti seperti apa nih sistem pemerintahan setelah raja ini Sultan. Kalau macam itu nanti kita bahas tentang perpolitikan ya. Wah ya, boleh. Perpolitikan Riau Lingga Johor Pahang. Jadi kita bahas itu Sultan Mahmud Riyasah dulu. Boleh. Tapi nantilah. Panjang kita nih, bukan khatam. Bukan khatam ya. Belum lagi kita nanti coba
mengulas buku tentang tadi apa? Lingga dan Jejak Sejarah ya. Satu, kedua tadi Raja Haji tadi ya. Yang Tupak Nafis, Kejian Muni Amateson. Iya. Nanti coba kita share lah. Ini tujuannya hanya untuk share, untuk berbagi pengalaman yang sudah kita dengar, dan saya juga ingin belajar sama Tok Nuzu karena Tok Nuzu ini orang yang termasuk peduli lah dengan sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Lingga ini. Oke. Cukup ya. Besok kita pindah lagi nih. Insya Allah nanti ke depan kita pindah di tempat yang lebih menarik. Jadi kita nanti podcast ini ya, podcast lapangan. Podcastnya di lapangan. Di ruangan nanti pening nanti. Bawa caleg aja nanti, bawa ke dalam situ. Masih zaman caleg lagi ya. Ini apa? Kalau ada endorse, cukup ini aja. Kopi Balang satu. Sama kedai apa tuh, saya lupa kedai apa. Yang buka 7 hari seminggu itu. Mana? Ada di depan Friska tuh, saya lupa kedai. Terus saja buka 7 hari seminggu. Saya bilang, "Mak, mantap juga promosinya ini." Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.